Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zahratul Miskia dari program studi Tadris Matematika kelas A. Di sini kita akan membahas teori bilangan, yaitu materi kekongruenan. Oke, kita akan membahas definisi dan sifat kekongruenan. Pada bab 2 kita telah membahas konsep keterbagian beserta sifat-sifatnya. Konsep dan sifat-sifat keterbagian itu dapat dipelajari lebih mendalam lagi dengan menggunakan konsep kekongruenan. Memang, kekongruenan merupakan cara lain untuk menelaah keterbagian dalam himpunan bilangan bulat. Di sini kita akan membahas definisi 5.1. Jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kekongruenan dengan B modulo M. Ditulis A kongruen B modulo M. Bila dan hanya bila M membagi FB A kurang B. Jika M tidak membagi FB A min B, maka dikatakan bahwa A tidak kekongruenan dengan B modulo M. Ditulis A tidak kongruen B modulo M. Cara penulisannya kayak begini. Oke, kita langsung ke contoh 5.1. Contoh 25 kongruen 1 modulo 4. Sebab 25 kurang 1 sama dengan 24. Jadi 24 ini terbagi oleh 4. Nah, yang kedua yaitu 31 tidak kongruen 5 modulo 6. Sebab 31 ini kita kurangkan dengan 5 dan menghasilkan 26. Jadi 26 ini tidak terbagi oleh 6. Definisi 5.1 tersebut dapat ditulis jika M lebih besar dari 0, maka M membagi habis FB A min B bila dan hanya bila A kongruen B modulo M. Jika M membagi habis A min B, maka ada bilangan bulat K sehingga A min B. FB A min B sama dengan MK, sehingga A kongruen B modulo M bila dan hanya bila A min B sama dengan MK untuk suatu bilangan bulat K. Tetapi karena A min B sama dengan MK, sama artinya dengan A sama dengan MK plus B, maka A kongruen B modulo M bila dan hanya bila A sama dengan MK plus B. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh 5.2. 26 kongruen 4 modulo 11. Modulo 11 sama artinya dengan 26 sama dengan 11 kali 2 tambah 4. Nah, kita coba kalau kita jumlahkan 11 kali 2 tambah 4 sama dengan 26. Selanjutnya 38 kongruen 3 modulo 5 sama artinya dengan 38 sama dengan 5 kali 7 tambah 3. Kalau kita jumlahkan, ini hasilnya sama dengan 38. Nah, uraian tersebut tadi itu merupakan bukti dari teorema berikut ini. Nah, selanjutnya kekongruan modulo suatu bilangan bulat positif adalah suatu relasi antara bilangan-bilangan bulat. Dapat dikatakan bahwa relasi kekongruenan itu merupakan relasi ekuivalensi. Kita ingat bahwa suatu relasi disebut relasi ekuivalensi jika relasi itu memiliki sifat refleksi, sifat simetri, dan sifat transitif. Jika M, A, B, dan C adalah bilangan-bilangan bulat dengan M positif, maka I1 A kongruen A modulo M itu sifat refleksi. I2, jika A kongruen B modulo M, maka B kongruen A modulo M itu sifat simetris. I3,
Jika A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka A kongruen C modulo M itu sifat transitif. Kita buktikan tiap-tiap sifat itu. Nah, kita akan membuktikan satu sifat saja ya di sini. Kita akan membuktikan sifat transitif. A kongruen B modulo M berarti A min B sama dengan KM. Untuk suatu bilangan bulat K, B kongruen C modulo M berarti BC. B min C kongruen sama dengan HM. Untuk suatu bilangan bulat H, ruas-ruas kedua persamaan dijumlahkan sehingga diperoleh A min C sama dengan K plus H M kali M, yang berarti bahwa A kongruen C modulo M. Oke, agar lebih paham kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Kita ambil bilangan bulat sembarang ya. A sama dengan 13, B 1, C 19, M 6. Nah, tadi dibuktikan ini A kongruen B modulo M berarti A min B sama dengan KM. Nah, tadi kita langsung masukkan saja A kongruen B modulo M berarti A min B sama dengan KM. Jadi A tadi 13 kurang 1 sama dengan 2 kali 6. Nah, sama dengan 13 kurang 1 sama dengan 12. 2 kali 6, 12. Nah, ini 2 dari mana? Kita lihat posisi ini. Ini hasilnya berapa? Jadi, kita menyesuaikan 6 kali berapa yang menghasilkan dengan ini. Nah, selanjutnya tadi B kongruen C modulo M berarti B kurang C, maaf ini B ya bukan A, berarti B min C sama dengan HM, sama dengan kita masukkan saja 1 kurang 19 sama dengan 3 min 3 kali 6. 1 dikurang 19 sama dengan min 18, dan min 3 kali 6 sama dengan min 18. Terus sehingga diperoleh, tadi dibuktikan tadi itu, sehingga diperoleh A min C sama dengan K plus H kali M. Jadi 13 min 19 sama dengan 2 kali 2 tambah min 3 kali min 6 sama dengan 13 kurang 19 sama dengan min 6. 2 tambah min 3 sama dengan min 1. 6 ini kita turunkan, 6 ini kita turunkan kembali, min 1 kali 6 sama dengan 6. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Oke, sampai sini aja materi kita pada bab kekongruenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.